Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 19 September 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yehezkel, pasal yang ke-18 ayat 4. Yehezkel 18 ayat 4. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, seperti kita ketahui bahwa kitab Yehezkel ditulis selama masa pembuangan di Babilonia, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam konteks pembuangan di Babel, Yehezkel merespon pergumulan umat Tuhan. Orang Yahudi yang ada di pembuangan percaya bahwa mereka mengalami pembuangan karena dosa-dosa leluhur mereka. Dan karena itu, mereka merasa menjadi korban dan menuduh Allah berlaku tidak adil, yang membuat mereka menderita. Karena itu, mereka menyindir dengan berkata, "Ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu." Mereka mengingat apa yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 5 dan Ulangan 5 ayat 9 yang mengatakan, "Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Namun, menurut Yehezkel tidak demikian. Anak-anak tidak dihukum karena dosa-dosa orang tua mereka. Sebaliknya, setiap orang yang melakukan dosa, dialah yang akan mati. Itu sebabnya Yehezkel lebih jauh mengatakan, "Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati." Artinya, nats ini memberikan pemahaman kepada kita soal tanggung jawab. Ada dua hal yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, soal kepemilikan jiwa kita. Jiwa kita, baik ayah maupun anak, adalah milik Tuhan. Sungguh, semua jiwa aku punya. Demikianlah firman Allah kepada Yehezkel pada masa umat Israel dalam pembuangan Babel. Allah adalah pemilik semua jiwa. Jiwa orang benar di hadapan Allah maupun yang tidak. Artinya bahwa manusia tidak ada wewenang terhadap jiwanya sendiri, karena kita adalah milik Allah. Dari firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hati dan melanggar ketetapan Allah.
Ia menjamin jiwa dan menyediakan tempat yang akan kita tuju setelah kita hidup di dunia ini. Sungguh, kita bersukacita menjadi kepunyaan Allah karena Allah memberi jaminan bagi jiwa kita. Karena itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai kepunyaan Allah? Yang kedua, semua orang yang berdosa harus mati. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Lalu apa yang terjadi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan? Jawabnya, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saat Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kita. Kalau Allah saja tidak mau mengingat segala dosa kita, apa gunanya kita menyimpan kesalahan, amarah, atau dendam? Kita perlu meneladani cara Tuhan mengampuni ketika mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama. Jika kita mengatakan kepada seseorang, "Aku mengampunimu," atau "Aku memaafkanmu," itu berarti kita tidak menyimpan lagi kesalahannya. Buanglah yang sudah rusak dan mulailah dengan hal baru yang masih berharga. Dengan memahami kedua hal di atas, maka kita harus tunduk di hadapan Allah bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jiwa kita adalah milik Tuhan. Karenanya kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan jiwa kita. Demikian juga segala dosa dan kejahatan kita harus kita akui agar Tuhan memberikan pengampunannya bagi kita. Karena itu, milikilah rasa tanggung jawab yang benar agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa baik jiwa ayah maupun jiwa anak ada pada tangan Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.